Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali belajar tentang yang namanya pembagian kekuasaan negara. Jadi negara itu punya kekuasaan. Nyata, yang mendefinisikan ini, kekuasaan negara ini ada dua orang. Yang pertama ada yang disebut dengan John Locke. Yang kedua ada yang disebut dengan Montesquieu. Nah, apa pembagian negara menurut John Locke? Dia membagi negara itu, kekuasaan negara itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ada yang namanya kekuasaan legislatif. Nah, ini pelajaran kita minggu kemarin. Yang kedua, ada yang namanya kekuasaan eksekutif. Di legislatif itu adalah pembuat undang-undang. Apa contohnya? DPR, DPRD, dan lain-lain. Kalau eksekutif apa? Mulai dari presiden, kemudian apa? Ada gubernur, ada gubernur, ada gubernur, ada apa lagi? Wali kota. Nah, ada wali kota, ada bupati, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut John Locke, kekuasaan negara yang ketiga adalah federatif. Federatif. Apa itu federatif? Kekuasaan luar negeri. Dia apa? Dia punya perwakilan di luar negeri. Ini adalah 3 kekuasaan menurut John Locke. Nah, ada lagi yang kedua, namanya Montesquieu. Dia membagi kekuasaan negara itu sama dengan John Locke, 3 bagian. Ada juga yang disebut dengan legislatif, ada yang disebut dengan kekuasaan negara eksekutif, ada yang disebut dengan apa? Yudikatif. Yudikatif. Nah, ini adalah pembagian kekuasaan menurut dua tokoh tata negara ini. Ada yang disebut dengan legislatif, eksekutif, dan federatif. Itu yang dijelaskan oleh John Locke. Ada juga yang disebut dengan Montesquieu itu, pembagian kekuasaan ada 3. Legislatif, edukatif, dan yudikatif. Bedanya apa? Kalau John Locke itu ada federatif, kekuasaan yang perwakilan di luar negeri. Nah, kalau Montesquieu ada namanya yudikatif. Apa itu yudikatif? Dia adalah kekuasaan negara yang khusus menjalankan atau menegakkan undang-undang. Siapa yang melanggar undang-undang yang dibuat legislatif itu diadili oleh yudikatif. Apa itu yudikatif? Mahkamah Agung, terus kepolisian,
dan lain sebagainya. Itu namanya yudikatif. Dia adalah yang mengadili pelanggar undang-undang. Selanjutnya, pembagian kekuasaan negara itu kita lihat lagi di dalam negara Indonesia. Nah, kekuasaan negara negara Indonesia. Kenapa perlu pembagian kekuasaan negara ini bagi Indonesia? Agar Indonesia tidak menjadi negara otoriter. Apa itu otoriter? Otoriter itu adalah negara yang kekuasaan penuhnya hanya pada satu orang, hanya pada kepala negaranya. Ada banyak negara-negara yang otoriter. Dia tidak mau membagi kekuasaan negaranya kepada lembaga-lembaga yang ada di dalam negaranya. Akhirnya dia menjadi otoriter. Indonesia pernah menjadi negara otoriter di bawah Presiden Soeharto karena segala kebijakan negara itu ditentukan oleh Presiden Soeharto. Nah, karena Indonesia ini adalah negara republik, maka Indonesia membagi kekuasaan negaranya. Nah, ini kekuasaan negara ini itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di Undang-Undang Dasar 1945, situ sudah jelas kekuasaan negara. Ada presiden, tugasnya apa? Ada MPR, tugasnya apa? Ada komisi yudisial, tugasnya apa? Jadi masing-masing punya tugas agar Indonesia ini menjadi negara republik yang tidak otoriter ini. Agar tidak otoriter atau tidak absolut. Apa itu absolut? Absolut itu kekuasaannya hanya ada pada satu orang. Apakah ada negara di dunia ini yang otoriter dan absolut? Ada, terutama yang negara berdasarkan monarki. Apa itu monarki? Negara yang kekuasaan tertingginya bukan di tangan rakyat, tidak punya sistem demokrasi, tetapi negara monarki yang dipimpin oleh seorang raja. Terkadang otoriter, kayak Arab Saudi. Nah, Arab Saudi itu tidak ada pemilunya di Arab Saudi. Kenapa? Karena kekuasaan tertingginya itu ada pada raja. Misalnya ketika ada orang Indonesia membunuh di Arab Saudi, dia diadili, kemudian dijatuhkan hukuman mati. Nah, setelah dijatuhi hukuman mati, si orang yang membunuh ini memohon ampun kepada raja. Maka diampunilah sama raja. Dia tidak jadi dihukum mati. Nah, ini namanya otoriter atau absolut. Dia keputusannya absolut, tidak punya pembagian negara. Nah, di Indonesia agar tidak menjadi negara otoriter, kekuasaan negara itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kekuasaan negara bagi Indonesia ini adalah yang disebut dengan separation of power atau pembagian kekuasaan. Separation. Ini simpan di luar kepalamu ini, separation of power. Inilah yang disebut dengan pemisahan kekuasaan. Jadi tugasnya presiden apa? Tugasnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat itu apa? Tugasnya komisi yudisial itu apa? Tugasnya polisi itu apa? Nah, masing-masing ada tugasnya. Inilah
di dalam negara Indonesia disebut dengan separation of power. Dia adalah pembagian kekuasaan. Jadi tidak ada yang punya kekuasaan yang absolut, yang otoriter di Indonesia. Semuanya sudah dibagi. Itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kita lihat pembagian kekuasaan secara horizontal. Ada namanya pembagian horizontal. Apa itu horizontal? Kalau horizontal itu adalah garis mendatar. Kalau vertikal itu garis tegak lurus. Nah, ini dia mendatar. Apa artinya mendatar? Artinya kekuasaan negara itu dibagi sama rata semua. Antara presiden selaku kepala pemerintahan, kemudian DPR selaku pembuat undang-undang, kemudian yudikatif atau kepolisian atau Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang mengadili pelanggar undang-undang. Nah, ada namanya pembagian kekuasaan secara horizontal, secara garis mendatar di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal atau garis mendatar. Kalau vertikal itu adalah garis tegak lurus. Nah, ini pembagian kekuasaan Indonesia yang secara vertikal. Nah, yang secara horizontal. Apa itu? Yang pertama adalah ada yang disebut dengan kekuasaan konstitutif. Nah, yang pertama adalah ada yang disebut dengan kekuasaan konstitutif. Konstitutif. Nah, ini kekuasaan pembagian kekuasaan negara Indonesia secara horizontal. Yang kedua, ada yang disebut dengan kekuasaan eksekutif. Nah, sama ini dengan teorinya John Locke dengan Montesquieu. Ada yang disebut dengan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif. Nah, ada lagi pembagian kekuasaan negara Indonesia yang secara horizontal, ada namanya kekuasaan legislatif. Nah, ada namanya lagi kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif. Nah, yang terakhir, pembagian kekuasaan yang terakhir secara horizontal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada namanya kekuasaan yudikatif. Yudikatif. Ini ditulis di buku pelajaranmu. Masih ada dua lagi pembagian kekuasaan negara Indonesia secara horizontal. Nah, selanjutnya yang kelima, kekuasaan negara yang kelima secara horizontal itu, yang kelima adalah ada namanya kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif. Nah, yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Nanti saya jelaskan satu persatu apa ini kekuasaan-kekuasaan masing-masing. Nah, yang terakhir ini adalah kekuasaan moneter. Nah, ini adalah
5 kekuasaan negara yang secara horizontal. Ada yang disebut dengan kekuasaan konstitutif, ini yang pertama. Ada yang disebut dengan kekuasaan eksekutif, ini yang kedua. Kemudian ada yang dinamakan dengan kekuasaan legislatif, ini yang ketiga. Yang keempat, ada yang disebut dengan kekuasaan yudikatif. Keempat. Yang kelima, ada namanya kekuasaan eksaminatif. Ini yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah kekuasaan moneter. Ada namanya kekuasaan moneter. Nah, sekarang, apa yang disebut dengan kekuasaan konstitutif? Nah, kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Jadi, kekuasaan konstitutif ini adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Undang-undang, bukan undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu namanya konstitusi. Jadi kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan yang mengubah dan menetapkan undang-undang. Apa contohnya undang-undang? Contohnya undang-undang tentang pendidikan nasional. Apa isinya undang-undang pendidikan nasional? 1. Setiap warga anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak, itu namanya undang-undang. 2. Semua harus bersekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas SMA. Sekian tahun. Itu namanya undang-undang. Yang membuat itu adalah yang punya lembaga negara yang punya kekuasaan di bidang konstitutif. Nah, selanjutnya, kekuasaan konstitutif ini diatur di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dia diatur di pasal 3 ayat 1 dalam UUD 1945. Jadi kekuasaan eksekutif ini yang mengubah dan menetapkan undang-undang ini, dia diatur di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan kekuasaan eksekutif. Eksekutif, mengeksekusi, menjalankan. Apa itu kekuasaan eksekutif? Adalah kekuasaan menjalankan undang-undang. Jadi, ini adalah yang menjalankan undang-undang, kekuasaan eksekutif ini. Yang menjalankan undang-undang. Nah, siapa itu yang menjalankan undang-undang adalah presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, dan seterusnya. Nah, setelah kekuasaan konstitutif ini membuat undang-undang, maka yang menjalankan adalah pemerintah atau eksekutif. Misalnya, ada undang-undang tentang pendidikan nasional lagi, tentang pondok pesantren. Setiap santri yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap orang tuanya, maka harus diberikan beasiswa. Itu amanat undang-undang namanya. Maka presiden sebagai eksekutif itu harus memberikan beasiswa. Dicarilah yang miskin dan lain sebagainya untuk diberikan beasiswa. Nah, ini diatur di dalam pasal 4 diatur di dalam pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tadi eksekutif itu pasal 3 ayat 1. Nah, ini kekuasaan konstitutif itu pasal 3 ayat 1. Ini kekuasaan eksekutif itu di pasal 4 ayat 1. Nah, selanjutnya lagi ada yang namanya kekuasaan legislatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Dia membentuk undang-undang. Nah, kalau tadi apa bedanya dengan kekuasaan konstitutif? Dia adalah kekuasaannya mengubah dan menetapkan. Tapi kalau legislatif itu adalah kekuasaannya membentuk undang-undang. Dia bentuk dari awal. Dia bentuk dari awal undang-undang agar kenapa undang-undang itu ada? Agar masyarakat ini menjadi tertib, tidak ada kekacauan di dalam negara. Akhirnya dibentuklah yang namanya undang-undang. Nah, kekuasaan legislatif ini diatur di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dia diatur di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini yang ketiga, yaitu kekuasaan legislatif. Nah, selanjutnya ada namanya kekuasaan yudikatif. Ini menurut Montesquieu, kekuasaan yudikatif itu adalah yang mengadili pelanggar undang-undang. Yang keempat, ada namanya kekuasaan yudikatif. Apa itu? Kekuasaan kehakiman. Nah, ini kekuasaan kehakiman, yudikatif. Apa itu kekuasaan yudikatif? Dia adalah kekuasaan kehakiman. Apa itu kehakiman? Hakim yang mengadili pelanggar undang-undang. Dia diatur di mana? Di pasal 24, kemudian ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, UUD 45. Jadi bedakan antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu adalah konstitusi negara yang paling tertinggi. Dia tidak bisa diamandemen. Sangat susah diamandemen itu undang-undang. Apa itu amandemen? Dirubah. Tetapi kalau undang-undang itu gampang dirubah. Kalau ada yang menggugat undang-undang itu bisa lagi dirubah. Tetapi undang-undang dasar itu adalah konstitusi tertinggi. Nah, apa itu kekuasaan yudikatif? Kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan kehakiman. Ada yang melanggar undang-undang. Misalnya, ada undang-undang tentang kebersihan air laut. Siapa yang membuang sampah di laut, sampah plastik yang tidak bisa terurai, maka dia akan diberikan sanksi penjara 5 tahun. Kemudian ada yang pergi mandi-mandi di laut. Kemudian dia makan mie apa itu? Indomie yang plastiknya dibuang di laut, ditangkap sama polisi perairan. Kemudian dia dimasukkan ke dalam pengadilan. Nah, pengadilan yang mengadili inilah yang disebut dengan kekuasaan yudikatif. Kemudian ada yang disebut dengan kekuasaan eksaminatif. Apa itu eksaminatif? Eksaminatif itu adalah kekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan penyelenggara negara. Ini ada yang disebut dengan eksaminatif. Dia adalah kekuasaan pemeriksaan penyelenggara negara. Pemeriksaan.
Dia diatur di pasal 23E. Dia diatur di pasal 23E. Kemudian ayat 1. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu contohnya? Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan. Misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan yang memeriksa keuangan penyelenggara negara atau pemerintah negara. Misalnya, camat, dia diberikan uang negara untuk menjalankan kekuasaannya sebagai camat. Nah, kemudian setiap akhir tahun dia diperiksa oleh namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah diperiksa, oh tidak ada jiwa naselewengkan. Itu namanya kekuasaan kekuasaan eksaminatif, pemeriksaan keuangan. Nah, kalau kekuasaan eksaminatif ini atau Badan Pemeriksa Keuangan Negara ini menemukan penyelewengan uang yang diberikan, uang negara yang diberikan, maka diserahkanlah kepada yudikatif untuk mengadili. Ini ada uang negara yang dikasih sekian miliar, kemudian dia pakai istrinya yang lain. Uang negara yang dipakai berbelanja istrinya, dia didapat. Kemudian ada penyelewengan uang negara, maka diserahkanlah kepada kekuasaan yudikatif untuk mengadili. Inilah yang disebut dengan melanggar undang-undang. Nah, yang terakhir, ada yang disebut dengan kekuasaan moneter. Ada namanya kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Membantu menjaga stabilitas mata uang negara. Itu namanya moneter. Membantu menjaga kebijakan moneter dan stabilitas keuangan negara. Bagaimana maksudnya? Karena Indonesia menjadi bagian dalam negara-negara dunia, maka keuangan uang Indonesia itu masuk juga di dalam sistem ekonomi dunia. Kenapa demikian? Karena perlintasan barang yang ada di dunia. Nah, karena ada pasar dunia, maka Indonesia juga punya mata uang. Apa yang dibeli dengan mata uang asing kemudian masuk ke Indonesia, itu menyebabkan uang Indonesia itu tidak stabil. Kenapa demikian? Karena belanja yang menggunakan mata uang asing itu lebih besar dari mata uang dalam negeri. Akhirnya negara menjadi inflasi. Daya beli itu menjadi, nanti Anda di IPS belajar tentang defisit dan inflasi. Itu ada barang yang banyak di pasar, kemudian tidak ada uang. Kayak sekarang ini, COVID-19, perekonomian tidak bergerak atau tidak berjalan. Yang menjual tidak ada nih, tidak dapat uang, tidak ada pemasukan. Tetapi dia punya keinginan keluarganya untuk beli karena tidak ada uang. Ini namanya inflasi. Banyak barang, tidak ada uang yang beredar. Nah, moneter tugasnya, kekuasaan moneter ini tugasnya mengatur kestabilan mata uang negara agar tidak terjadi resesi ekonomi. Apa itu resesi ekonomi? Resesi ekonomi, mata uang Indonesia itu tidak ada harganya di pasar dunia. Akhirnya, barang produksi yang harus kita beli dari luar negeri itu tidak ada harganya. Tidak ada harga. Sekarang
posisi $1 itu adalah 14 sampai 15.000 $1. 15.000 $1. Kalau mata uang terbesarnya dolar itu adalah $100 Amerika. Kalau $100 itu 1 juta lebih harganya, hanya 1 lembar. Kalau kita Indonesia 1 juta itu sudah banyak sekali, tapi kalau dolar Amerika itu hanya 1 lembar nilainya 1 juta rupiah. Nah, kekuasaan moneter ini diatur di dalam pasal 23, diatur pasal 23D. Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kekuasaan moneter itu diatur di dalam pasal 23D. Nah, ini adalah kekuasaan negara Republik Indonesia yang dibagi secara horizontal, secara sama rata. Mulai dari kekuasaan konstitutif, itu diatur di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kekuasaan eksekutif itu diatur di dalam pasal 23D 1945, itu kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, diatur di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yudikatif itu diatur di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kekuasaan eksaminatif itu diatur di pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Dia diatur di dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Sebagai tugas Anda membuka Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mencari pasal-pasal ini, apa bunyinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini tugas pertama. Anda cari di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal-pasal ini tentang pembagian kekuasaan negara. Anda buka pasal 23E ayat 1, apa bunyinya? Pasal 24 ayat 2, apa bunyinya? Pasal 3 ayat 1, apa bunyinya? Nah, ini yang disebut dengan pembagian kekuasaan negara Indonesia yang secara horizontal. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Ya. Ditulis di buku kalau sudah ya. didapat. Tulis di buku. Tulis di bukumu pasal 23E ini bunyinya ini. Pasal 23D ini bunyinya ini. Ada? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Saya berharap Anda menulis tugas ini di dalam buku, kemudian Anda foto, kemudian kirim ke grup kirim ke grup PKN kelas 10 IPS. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.